teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Marfuatus Soliha dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Kota Lubuk Linggau. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman dari hasil IMM Webinar Series Batch 1 dengan tema Inovasi, Aplikasi, Media, dan Desain Pembelajaran Berbasis Teknologi untuk meningkatkan kompetensi akademik di era Artificial Intelligence. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Desain Perangkat Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Ibu Else Purwandari, Magister Pendidikan. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, dunia pendidikan kini mengalami transformasi yang luar biasa. Dari evolusi AI yang mendukung penelitian akademik hingga urgensi inovasi media pembelajaran yang interaktif di sekolah dasar. Mari kita bahas bagaimana teknologi dapat menjadi kunci dalam meningkatkan kompetensi kita di era digital ini. Peran AI dalam penelitian akademik. Pada tahun 1950-an, Artificial Intelligence mulai berkembang sebagai salah satu cabang ilmu komputer yang difokuskan untuk pengolahan data. Perkembangan ini terus berlanjut hingga tahun 2017, ketika teknologi deep learning mulai muncul. Puncaknya pada tahun 2021. Penggunaan generatif AI mulai populer dan dimanfaatkan secara luas dalam penulisan artikel ilmiah dan kebutuhan akademik lainnya. Dalam dunia penelitian, AI dapat berperan sebagai asisten peneliti yang membantu mempermudah proses pencarian buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Untuk menemukan serta memahami isi paragraf yang kompleks, peneliti dapat memanfaatkan alat seperti Scholarly. Penggunaan AI seperti ini sangat efektif untuk merangkum dan mengambil poin-poin penting secara otomatis. Selain itu, alat seperti ChatGPT dan Perplexity juga dapat membantu peneliti dalam menyusun kerangka penelitian maupun membuat bagan alur kerja. Meskipun memberikan banyak kemudahan, kita harus tetap bijak dalam memanfaatkan AI. Data yang dihasilkan oleh AI terkadang tidak lengkap atau kurang valid, sehingga diperlukan verifikasi lebih lanjut. Pada akhirnya, kita memang harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi ini. Namun, kita harus tetap berhati-hati agar tidak menyalahgunakannya dan tidak menjadi terlalu bergantung pada AI tersebut. Selain peran AI dalam riset, relevansi kurikulum pendidikan saat ini juga harus diperbarui agar selaras dengan perkembangan teknologi, baik di lingkungan sekolah maupun dunia kerja. Pergeseran paradigma pendidikan kini menuntut peralihan dari metode yang mengandalkan hafalan menuju pengembangan kemampuan berpikir kritis, inovatif, dan analitis. Mahasiswa perlu mengasah keterampilan ini karena AI mampu menyajikan informasi secara instan sehingga nilai tambah kita terletak pada cara mengolah dan menganalisis informasi tersebut. Transformasi digital dalam pendidikan membawa pergeseran metode pembelajaran yang memungkinkan akses global. Namun, di sisi lain juga menghadirkan tantangan besar dalam adaptasi. Oleh karena itu, kurikulum harus terus disesuaikan agar mampu meningkatkan keterampilan literasi digital dan memastikan peserta didik tidak mengalami hambatan dalam menguasai teknologi terkini. Dengan demikian, pendidikan dapat tetap relevan dalam membekali mahasiswa menghadapi tantangan di era digital. AI pastinya dapat berguna bagi siapa saja, contohnya bagi anak SD dan mata pelajaran matematika. Inovasi dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar sangat krusial. Tanpa pendekatan yang kreatif, matematika seringkali dianggap sebagai sumber kecemasan bagi anak-anak. Munculnya pola pikir negatif seperti ketakutan akan ketidakmampuan berhitung, menjumlahkan, atau menghafalkan rumus, menjadi pemicu utama kecemasan pada anak-anak tersebut. Kondisi ini sering diperburuk oleh kurangnya motivasi, sikap acuh tak acuh, hingga tekanan yang berlebihan dari lingkungan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran metode dari ceramah yang cenderung membosankan menuju metode yang lebih interaktif.
Guru perlu memberikan dorongan atau gertakan yang konstruktif untuk memotivasi siswa. Sebagai contoh, memberikan target yang jelas seperti kewajiban menghafal perkalian dengan konsekuensi atau dorongan disiplin dapat memicu semangat siswa untuk berusaha lebih keras agar mampu menguasai materi. Selanjutnya, pemilihan media pembelajaran yang tepat sangat menentukan keberhasilan belajar. Media yang ideal bagi anak SD adalah yang memiliki tampilan menarik, penuh warna atau full color, akurat, relevan, dan target kurikulum, serta praktis. Artinya, media tersebut tidak merepotkan guru maupun pihak lain dalam pelaksanaannya. Penggunaan teknologi dan aplikasi edukatif sangat direkomendasikan untuk menciptakan suasana belajar yang seru. Contoh konkretnya adalah penggunaan aplikasi simulasi, seperti memotong kue secara virtual untuk mengajarkan konsep pemecahan secara lebih nyata dan menyenangkan bagi siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan penjelasan rangkuman webinar tersebut. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.